Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini pelajaran Quran hadis. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah kita masuk ke bab 1 ya. Judulnya Kubaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid. Ya, di sini ada 3 yang kita akan bahas. Yang pertama adalah mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun. Nah, ya, ini 3 materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Ya, saya minta anak-anakku sekalian disimak baik-baik penjelasan Bapak ya. Baik, kita lanjut. Nah, hukum bacaan mad penting diketahui muslim dalam membaca Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran pun tidak boleh sembarangan karena harus benar dan tartil. Jadi membaca Al-Quran itu ada hukum-hukumnya. Ya, tidak sembarangan dibaca. Ada panjang, ada pendek, di mana stopnya, di mana lanjut, ya. Itu harus perlu diketahui. Nah, salah satu ilmu tajwid yakni tentang hukum bacaan mad. Ini yang warna merah ya, mad. Hukum bacaan yaitu memperpanjang atau memanjangkan. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu tajwid, mad berarti memanjangkan bacaan suatu huruf menurut aturan-aturan tertentu di dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi mad itu adalah panjang ya, memanjangkan. Ketemu huruf mad harus panjang bacanya. Nanti kita lihat ya. Baik, lanjut. Nah, contoh huruf-huruf mad. Ya, ada berapa? Banyak contohnya ya. Di sini ada 3 ya. Yaitu alif, ya, sama waw. Ya, waw sukun, ya sukun. Nah, itu ada alif. Nah, itu adalah salah satu contoh huruf-huruf mad ya. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Nah, hukum mad yaitu disebut juga dengan mad tabi'i. Nah, ini dilihat di bawah ini ya. Nah, di bawah ini maka huruf-huruf itu dibaca panjang dengan panjang 1 alif atau 2 rakaat. Sekali ayun saja ya. Tidak terlalu panjang ya. Nah, ini contohnya ada 3 alif, ya, sama waw. Nah, di sini contohnya bacaannya. Nah, yang mana di situ disebut dengan mad tabi'i? Nah, di situ dilihat di sini ada waw, yaitu yang bertanda sukun ini ya. Yukhdi'una. Nah, itu disebut panjang. Ya, panjangnya hanya 2 rakaat saja ya. Yukhdi'unallah. Nah, itu ada lagi wallazina. Nah, ada ya sukun di situ. Nah, itu adalah semua adalah mad tabi'i ya. Wama. Nah, ini ada ma panjang, alif. Nah, itu mad tabi'i, panjangnya 2 rakaat saja. Yakhda'u, ada waw lagi ya, waw sukun. Nah, illa anfusahum wama. Nah, itu ada lagi alif ya. Terakhir yash'urun. Nah, itu ada waw. Nah, itulah disebut dengan mad tabi'i ya. Panjangnya hanya 2 harakat saja. Satu, mad iwad ya. Kita akan masuk pembahasan yaitu mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad secara bahasa artinya panjang ya, Bapak sudah jelaskan tadi. Sedangkan iwad adalah berarti pengganti ya. Berarti pengganti. Menurut istilah, mad iwad adalah mad yang menjadi apabila ada fathatain yang berada di akhir ayat atau tanda Kita lihat contohnya ya, biar supaya enak. Yang mana disebut dengan mad iwad ya. Nah, mad iwad ganti tanwin dalam kurungnya. Hukum bacaan disebut mad iwad adalah apabila ada fathatain. Nah, ini fathatain pada akhir kata karena wakaf. Wakaf itu artinya berhenti ya. Dan dibaca mad sebagai pengganti tanwin sehingga harakat tanwin tidak lagi dibunyikan. Contohnya ini. Ya, lihat tanda panah. Tanda panah ke sini berarti yang ini dibaca ya.
Nah, itu disebut dengan mat iwatnya. Azan. Azan. Tidak dibaca akhir ayat itu tidak dibaca azan, tetapi dibaca azah, panjang dua harakat ya. Tawaban. Tidak dibaca tawaban pada akhir ayat ketika wakaf, tetapi bacanya adalah tawabah. Nah, itu sama juga dengan ini afwajan. Nah, kalau di akhir ayat berhenti wakaf dibaca afwajah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tanwinnya tidak dibaca ya. Jan dibaca ja, ban dibaca ba, zan dibaca za. Seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan mat iwat. Nah, ini salah satu contoh juga mat iwat ya. Nah, contoh mat iwat yang pertama adalah abadan dibaca abada. Nah, dannya tidak dibaca. Tetapi ketika wakaf harus hilang tanwinnya, dibaca abada. Bila wakaf berhenti, tanwin dihilangkan dan dibaca panjang ya. Ini contoh yaumal qiyamati wazna. Nah, itu dibaca begitu. Tetapi jangan dibaca yaumal qiyamati waznan. Nah, itu. Nah, tapi dibaca wazna karena di situ adalah mat iwat. Wal adiyati dobha. Nah, bukan dobahan, tetapi dobha. Nah, itu mat iwat. Contoh kedua, kanu min ayatina ajaba. Nah, sama juga ya, sama contoh pertama, kedua. Ajaba, bukan ajaban, tetapi ajaba. Wazidnahum hudan. Nah, di situ ada ya, sama huda ya. Fasaufa yad'u subura. Ya, bukan suburon ya. Nah, itu ya. Nah, contoh ketiga ya. Bila wakaf an dibaca a panjang dua harakat. An tapi dibaca a-nya ini panjang dua harakat. Itu ya. Nah, itulah contoh-contoh mat iwatnya. Ketika nanti kalian membaca Al-Quran ketemu seperti itu ya, bacanya seperti itu juga ya. Jangan dibaca abadan ketika akhir ayat, tetapi abada panjang dua harakat. Oke, lanjut. Nah, salah satu contohnya ini juga bihadza matsalah asyrata aina. Nah, bukan ainan ya. Tattakhiduna huzuwan. Nah, tetapi huzwa ya. Huzwa samanan qalila, bukan qalilan, qalila. Wa naziron, wa nazira linnasi imaman, tetapi imamah. Oke ya, itu contohnya ya. Kita masuk di mat lain. Ini nomor 2, mat lain ya. Nah, ini mat secara bahasa artinya panjang, sedangkan lain berarti artinya pengganti. Jadi lain itu adalah pengganti. Menurut istilah, mat lain artinya mat yang terjadi apabila ada waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharakat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf. Ya, kita kasih contoh. Ini contohnya ya. Mat lain lunak atau halus ya. Hukum bacaan disebut mat lain adalah apabila ada huruf mat, yaitu huruf waw sukun dan ya sukunnya ya, dan huruf sebelumnya berharakat fathah dalam satu kalimat ya. Nah, dibaca bagaimana? Nah, ini khauf ya, jangan dibaca khaufin, tetapi diwakafkan khauf. Tawasau Quraisy ya. Aro'ai. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Itu contoh mat lain. Khauf liila fi Quraisy. Nah, itu ya. Nah, ini baik. Nah, contoh bacaan mat lain. Ya. Liila fi Quraisy
ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Akhir ayat ini ya. Rabba hadzal bait. Bukan baiti, bait. Wa amanahum min khauf. Ya, bukan khaufin tetapi khauf. Itu disebut dengan contoh bacaan mat layin. Terakhir adalah mat arid lis sukun ya. Nah, mat itu panjang ya. Arid berarti tiba-tiba ada. Sukun artinya mati ya. Sukun artinya mati. Menurut ilmu tajwid, mat arid lis sukun artinya bacaan panjang karena ada huruf mat tabi'i yang bertemu sukun sebab dibaca waqaf. Kita lihat contohnya. Nah, salah satunya ini ada ya a, ya sama waw ya, ada mat tabi'i situ. Lanjut. Nah, ini contohnya mat arid lis sukun. Hukum bacaan disebut mat arid lis sukun adalah apabila ada hukum baca mat tabi'i atau hukum baca mat layyin yang sesudahnya terdapat waqaf atau tempat berhenti. Contohnya adalah sahun, min khauf, itu yang warna merah semua ya. Nah, itu disebut dengan mat arid lis sukun. Malikin nas. Baik, kita lanjut lagi. Contoh berikutnya. Nah, contoh mat arid lis sukun ya, ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ketemu di sini ada waw sukun. Salah satu huruf mat tabi'i. Disebut dengan nama contoh arid lis sukun karena ada waw. Ya, ada 3 tadi mat tabi'i, alif, waw sama ya. Ya. Contoh kedua, hudal lil muttaqin. Ini ada ya, ya. Ada ya, ya berarti adalah mat tabi'i. Ada na. Yang dibaca lil muttaqina. Tetapi diwakafkan lil muttaqin. Itu adalah contoh mat arid lis sukun. Oke. Kita lanjut. Nah, ini lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu semua. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu akhir ayat semua waqaf. Itulah yang tanda merah ini ya, yang warna merah ini itulah semuanya adalah mat arid lis sukun karena di akhir ayatnya itu ada mat tabi'i, baik itu ya sukun, waw sukun, alif sukun. Itulah disebut dengan mat arid lis sukun. Baik, alhamdulillah cukup sekian yang Bapak jelaskan. Mudah-mudahan ketiga materi tadi yang Bapak sampaikan dipahami betul-betul, disimak baik-baik ya. Tidak ada tugas, mohon dibaca baik-baik ya, didengarkan baik-baik sehingga apa yang Bapak sampaikan sampai ya dan paham buat kalian. Dan ketika membaca Al-Qur'an, begini caranya. Begini caranya. Di sini ada mat, di sini harus berhenti, di sini harus lanjut. Nah, ini ada mat iwad. Ini ada mat lain. Nah, seperti itu ya. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.